Haleluya, haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian di mana saja Bapak Ibu berada. Salam jumpa kembali bersama dengan saya dalam channel ini, dan biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah rahasia di mana bagaimana caranya kita mengerti, kita memahami, kita mengenal, bahkan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu sebabnya yang menjadi dasar pokok untuk saya share bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi jelas di sini ya, Rasul Paulus secara gamblang ya, secara sungguh-sungguh meyakinkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus ini supaya mereka boleh memahami dan mereka boleh mengerti serta mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan. Karena Alkitab berkata kalau orang yang mengakui atau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya jika Roh Kudus ada di dalam diri seseorang, maka dia tidak bisa berkata bahwa terkutuklah Yesus itu. Saya ulang sekali lagi, kita garis bawahi akan hal ini karena ada sebagian dari saudara-saudara kita, apologet-apologet atau polemikus-polemikus muslim ya, diantaranya Suma, ia selalu mengatakan dengan suara yang besar, dengan tegas, dengan lantang bahwa ya Tuhannya orang Kristen itu, yaitu pribadi Yesus sendiri, itu terkutuk. Ya karena saya bisa mengerti bahwa si Suma ini dia tidak mengerti dan dia tidak pernah mengalami betapa hebatnya, betapa ajaibnya, atau tidak pernah ya merasakan ya pekerjaan Roh Allah secara pribadi dalam kehidupannya. Itulah sebabnya dia katakan bahwa Tuhannya orang Kristen yaitu Yesus itu terkutuk. Nah, saudara-saudara, saya mau katakan di sini bahwa kalau orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus atau dengan Roh Allah itu sendiri, maka dia pasti tidak berkata bahwa terkutuklah Yesus itu, tapi justru Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri, ia meyakinkan pribadi seseorang, ya, dia meyakinkan umat Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga dengan berani ya mengatakan bahwa dengan berani ya memahami, dengan berani mengenal, bahwa bahkan dengan berani mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dalam bagian B-nya jelas dia berkata di sana, ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku. Ya, sekali lagi, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Allah itu sendiri atau Roh Kudus itu. Jadi ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, Roh Kudus yang berperan, bermanifestasi dalam kehidupan kita, maka kita pasti mengerti dan kita pasti memahami, mengenal bahwa ya di dalam diri Yesus itu adalah terdapat
natur ketuhanan atau terdapat natur kealahan di dalamnya. Untuk lebih tegas, saudara-saudara, saya membawa kita untuk kita melihat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan ini benar, saudara. Ya, dikatakan jelas bahwa manusia duniawi, artinya manusia yang belum dipenuhi, belum mengalami manifestasi atau karya Roh Kudus dalam kehidupannya, maka dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tuhan itu atau Yesus itu adalah Tuhan. Karena hal itu menjadi sebuah kebodohan. Kenapa demikian? Karena dia hanya melihat Yesus itu dalam sudut pandang natur sebagai manusia. Tapi otaknya tertutup, hatinya tertutup, sehingga dia tidak bisa melihat betapa hebatnya, betapa ajaibnya, betapa luar biasanya natur ketuhanan yang terdapat di dalam diri Yesus itu sendiri. Nah, ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 dia berkata, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Polemikus Muslim atau apologet Muslim, khususnya si Suma ini dan beberapa yang lainnya, tidak mengetahui tentang pikiran Tuhan, karena ada sesuatu yang menjadi penghalang, ada yang menjadi penyebab sehingga itu tertutup bagi mereka. Dan saya mau katakan, saudara, pikiran ini merupakan tembok, merupakan tembok pemisah, sehingga tidak dapat mengerti, tidak dapat memahami, bahkan tidak punya kemampuan untuk mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena masih ada selubung yang menyelubungi, menutupi mata hati mereka, sehingga tidak bisa mengerti, sampai kapanpun tidak akan mengerti. Dan jelas saya baca ulang satu kali lagi, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Tuhan. Jadi Paulus dengan rekan-rekan sejawatnya, termasuk orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan, mereka memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus sudah membarui pikiran kami sebagai manusia, sehingga kami dengan mudah, dengan berani mengakui bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan, karena Roh Allah sudah mencelikan mata kami, tidak ada selubung yang menyelubungi mata kami sudah tercelik, rohani kami sudah terbuka, sehingga kami dapat mengakui, bahkan kami bisa mampu melihat kealahan dan keilahian Yesus begitu heran dan luar biasa, karena Allah itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Saya sangat geram Bapak Ibu melihat polemikus Muslim ini Saya sangat tidak setuju melihat polemikus bahkan apologet Muslim ini menyudutkan pribadi Yesus. Mereka mendiskreditkan pribadi Yesus, mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus tidak punya kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu. Pada kesempatan ini saya ingin katakan kepada saudara-saudara apologet dari Muslim, mari buka matamu. Buka matamu, buka hatimu selebar-lebarnya
supaya saudara bisa melihat ya, Yesus itu adalah Allah. Oleh sebab itu ya, dia mampu melakukan banyak mujizat dan tanda heran. Allah mana? Ya, Allah SWT mampu nggak melakukan mujizat-mujizat seperti yang dilakukan oleh Yesus? Hanya Yesus sendiri, karena memang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia mampu berjalan di atas air. Dia mampu menyembuhkan orang sakit apapun sakitnya. Dia mampu melepaskan orang yang terikat. Dia mampu untuk membangkitkan orang yang mati. Lazarus 4 hari mati dalam kuburan. Ya, dia mampu membangkitkannya. Kemudian, ya, saya mau katakan bahwa Yesus bukan sekedar utusan, tidak. Secara manusia memang dia diutus oleh Bapa. Ya, tapi secara keilahian Yesus bukan diutus oleh Bapa, karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri. Saya sangat berharap saudara-saudara ini yang selalu menyudutkan, bahkan meremehkan Yesus ini, mereka menonton video ini ya, supaya ya mereka boleh memahami, mengerti. Sampai kapanpun ya, otakmu yang kecil, sampai kapanpun otakmu, pikiranmu yang dangkal ini tidak akan memahami, tidak akan mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Sampai kapanpun, sampai engkau mati sekalipun, tidak akan mengerti dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, karena masih ada selubung itu menyelubungi pikiranmu, hatimu, sehingga engkau tidak akan mengerti. Sampai mati engkau tidak akan mengerti. Dan dengar baik, kalau engkau mati di luar Tuhan, engkau mati di luar Yesus, engkau akan kekal di dalam neraka. Ini saya katakan firman yang benar, kebenaran yang benar, firman yang benar, pengajaran yang benar. Karena tidak ada keselamatan ya di dalam agama manapun. Tidak ada keselamatan ya di dalam seorang pun. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan yang adalah Allah itu sendiri. Tidak ada di dalam yang lain. Apalagi dalam diri Muhammad, nggak ada. Muhammad sampai saat ini masih ada dalam kuburan. Masih ada dalam kuburan. Kok berani mempercayai orang yang masih ada dalam kuburan? Saya heran. Ya, kita mempercayai orang yang sudah memberikan bukti, orang yang sudah memberikan kenyataan. Yesus mati secara manusia, dalam keilahian dia bangkit, dan Alkitab berkata bahwa dia sudah naik ke sorga, dia sudah duduk di singgasananya sebagai ya Allah atau sebagai Tuhan itu sendiri. Muhammad sampai sekarang ini masih ada dalam kuburan. Orang Kristen pasti selamat, karena sudah diberikan garansi pasti selamat. Bukan mudah-mudahan, bukan moga-moga, tapi pasti selamat, karena Yesus sendiri dia telah menjanjikan hal itu, dan janji Yesus tidak pernah meleset. Janji Yesus itu ya dan amin. Dia berkata dia pergi menyediakan tempat bagi kami, dan dia akan datang kembali ya sebagai Tuhan, sebagai Raja, untuk menjemput saleh-salehnya, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya, untuk membawa mereka menuju ke surga yang sudah disediakan. Hanya Yesus, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, hanya Yesus. Ada banyak pemimpin agama besar dalam dunia ini, tapi semuanya ya batas umur mereka hanya sampai di kuburan, hanya sampai di liang lahat. Tidak ada yang lain. Hanya manusia Yesus, hanya pribadi Yesus, hanya Tuhan Yesus sendiri yang mampu memberikan garansi atau kepastian akan keselamatan itu. Tidak ada yang lain. Dan di akhir daripada pemberitaan firman ini, saya sampaikan buat saudara-saudara saya dari Kristen, ya, kita sudah menerima kepastian keselamatan, tapi bukan berarti bahwa kita berleha-leha, kita menggunakan kesempatan yang ada untuk kita hidup dalam dosa. Tidak.
Karena firman Tuhan berkata bahwa keselamatan yang kita sudah terima itu harus dikerjakan, diperjuangkan. Jelas Paulus berkata kepada jemaat di Filipi bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita melalui pribadi Yesus itu perlu kita hargai, perlu kita hormati, ya perlu kita jaga, kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Sehingga pada endingnya ketika Yesus datang dalam kemuliaannya, ya dia menjumpai kita dalam keadaan siap sedia, dalam keadaan berjaga-jaga, ya dalam keadaan kita memupuk keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan. Dan saya mau katakan, kalau kita tetap ada di dalam posisi kita menjaga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, maka jaminannya ya kita tetap menikmati keselamatan yang kekal, hidup yang kekal yang Tuhan sudah programkan atas kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saya mau katakan waktunya sudah tidak lama lagi, karena tanda-tandanya sudah membuktikan. Bapak Ibu saudara-saudara, puji nama Tuhan. Di akhir daripada video ini, saya sangat berterima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang selama ini sudah mendukung channel ini. Dan biarlah mari terus mendukung atau menopang channel ini dengan cara like, subscribe, bahkan ya share video ini serta komen video ini, supaya video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan channel ini boleh berkembang untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.